Selamat pagi, suster, bapak, dan ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berkah dalam. Pada kesempatan hari ini, kita bersama-sama akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita buka renungan hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Semoga kami bisa memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai dengan 38. Kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pada bacaan Injil hari ini, pelita menggambarkan jiwa kita dan minyak adalah iman, pengharapan, dan kasih yang membuat jiwa kita dapat terus hidup. Tuhan ingin agar kita terus berjaga-jaga dengan selalu hidup dalam hadirat Tuhan dan mengisi minyak dalam pelita kita agar tetap menyala. Pinggang yang terikat juga mengandung pesan untuk berjaga-jaga, khususnya melalui penguasaan diri. Orang yang melepas ikat pinggangnya jika ia hendak istirahat atau tidur dan tidak lagi terjaga. Jubah yang tidak berikat pinggang akan kendor kesana kemari dan tidak rapi. Itulah gambaran jiwa yang tanpa penguasaan diri. Tidak selamanya perjalanan hidup kita aman-aman saja. Pasti ada saat-saat sulit di mana kita bisa jatuh. Maka kita harus terus berjaga-jaga dan selalu hidup di hadirat Tuhan. Berusaha sekuat tenaga untuk terus meletakkan diri hanya kepada Tuhan. Tuhan akan membuat kita lebih kuat dalam menghadapi godaan. Hidup manusia tidak akan lepas dari apa yang namanya godaan. Tidak sedikit orang yang jatuh, misalkan jatuh dalam kecanduan obat-obatan terlarang, berbagai penyakit karena kerakusan, dan lain-lain. Singkatnya, hidup hanya untuk mengejar kenikmatan perut atau kenikmatan lainnya. Dengan sikap berjaga-jaga dan terus-menerus hidup di hadirat Tuhan, kita dapat lebih peka akan gejala-gejala dari godaan yang muncul dalam diri kita, sehingga kita dapat terhindar dari segala serangan dan jeratan. Demikianlah renungan pada kesempatan hari ini. Berkah dalam. Marilah kita tutup kegiatan renungan pada pagi dengan berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sabdamu yang menyejukkan hati kami. Kepadamu ya Bapa, ajar kami untuk terus menyandarkan hidup kami kepadamu dan hanya berharap kepadamu. Kuatkan iman kami untuk dapat melalui setiap godaan dan rintangan dalam kehidupan kami.
Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.